Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarqawi, mahasiswa STIT Lingga semester 1. Saya akan mengangkat suatu kisah pribadi tentang merindukan sang ibu yang telah tiada, dengan judul Andai Aku Punya Pintu Ajaib. Ibu adalah makhluk terindah di dunia ini. Ibu siap melakukan apapun demi melihat anak-anaknya bahagia, tumbuh berkembang menjadi sosok yang kuat, dan berharap akan kuat seperti dirinya. Bagiku, ibu adalah malaikat tak bersayap, sesosok yang teramat luar biasa hebatnya. Ibuku adalah pengurus rumah tangga yang luar biasa. Walau di tengah kesibukannya yang padat, tapi beliau selalu sempat membagi waktu bermain dan bercanda penuh tawa dengan kami anak-anaknya. Bermain dengan ibu memang ada keasikan yang berbeda dibandingkan bermain dengan kawan-kawan di luar rumah. Mungkin itu disebabkan oleh pengaruh cinta sehingga terbalutlah candaan itu dengan bahagia. Karena cinta seorang ibu tidak pernah terbenam bersama matahari. Cintanya itu meliputimu sepanjang malam. Seringkali ketika selesai bermain dengan teman-teman dan pulang ke rumah, selalu yang kuingat tentang rumah adalah ibu. Maka sudah menjadi hal kebiasaan bagiku saat tiba di depan pintu rumah. Yang pertama kali ku cari adalah ibu, walaupun tidak ada kepentingan sama sekali saat itu. Kalau ibu tidak ada di rumah, pasti nyari ayah atau kakak untuk tanyakan di mana ibu. "Kak, ibu kemana?" tanyaku pada kakak. Lalu kakak melihat ke arahku dengan muka bosan, karena hampir setiap hari pertanyaan ini keluar dari mulutku. Lalu kakak menjawab, "Ke pasar." "Emang kenapa?" tanya dia balik. "Gak apa-apa," jawabku sambil berjalan masuk kamar lalu mengambil handuk untuk mandi. Ya, begitulah sebagian kecil ceritaku saat anak-anak. Ya, namanya juga adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Keterikatan diriku dengan ibu sangatlah manja, bahkan tiada hari tanpa ibu. Hal menyenangkan ini saya rasakan di masa-masa masih kanak-kanak sampai duduk di bangku SMP. Sepertinya memang semua anak laki-laki itu manja dengan ibunya ya. Setelah tamat dari SMP, saya masuk ke pesantren. Karena dari SD, saya memang tertarik untuk masuk pesantren. Lebih kurang 7 tahun saya habiskan waktu untuk belajar di pesantren. Susah senang, saya telan sendiri dengan berharap bisa jadi orang mandiri nantinya. Jauh dari ibu, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Karena aturan pesantren, saya jadi jarang pulang kampung. Paling juga dalam setahun kadang 3 kali, kadang 2 kali. Hingga waktu bersama ibu dan keluarga pun sangat sedikit. Masuklah tahun ke-8 saya di pondok, di mana itu adalah tahun saya untuk mengabdi di pondok. Mungkin semua santri menunggu waktu tersebut, karena bagi santri yang sedang mengabdi, biasanya aturan pesantren sudah lumayan dilonggarkan untuk mereka para pengabdi. Namun naasnya di tahun itu pula saya mendengar kabar kalau ibu saya sakit. Akhirnya saya pun minta izin kepada pimpinan pesantren yang sering kami panggil dengan Abi. Saya minta izin untuk pulang kampung. Setiba di kampung halaman dan tepat di depan pintu rumah, langsung saja mata ini berkaca-kaca saat melihat ibu terbaring atas kasur di ruang tamu. Ku beri salam di muka pintu,
lalu ku berlari untuk memeluk ibu dengan pelukan yang amat keras, amat erat. Tangisan kami pun pecah. Aduhai hati, kamu memang rapuh dengan orang yang kamu sayangi. Berbagai proses dan drama telah kami lewati untuk penyembuhan ibu. Alhamdulillah, sakit ibu pun berkurang. Saya pun kembali lagi ke pesantren. Semenjak kejadian ibu sakit, saya sering kepikiran ibu. Bahkan hampir setiap malam saya hendak tidur, saya mendoakan kesehatan ibu. Lalu hal yang saya khawatir pun terjadi. Ya, selang beberapa waktu, selang beberapa bulan, ibu pun mulai sakit berat. Saya dapat telepon dari kakak untuk diminta pulang. Lalu saya pun bersiap-siap untuk pulang. Sepanjang jalan, pikiran kacau, hati hampa. Duniaku sedang tidak baik-baik saja. Berbagai proses pengobatan telah kami jalankan. Juga doa terbaik selalu mengikuti di setiap usai salam dari salatku. Namun, seindah apapun matahari senja, pada akhirnya akan tenggelam jua. Tepat 1 Ramadan di hari Kamis malam Jumat, ibu menghembuskan nafas terakhir. Alangkah malang nasibku, telah hilang separuh jiwaku. Pecah tangisku, pecah tangis keluargaku. Allah lebih sayang ibu. Tiada lagi penderitaan sakit setelah ini untuk ibu. Allahumma ghafir laha warhamha. Semoga Allah mengampuni dosa ibu dan memberi kasih sayang kepada ibu. Sesungguhnya yang bernyawa pasti akan menjumpai ajalnya masing-masing. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tetap saja masih sesak di dada dikala merindukan ibu. Aku mengira tahap paling sulit dan menyakitkan dari rasa kehilangan adalah saat hari di mana ibuku meninggal. Namun aku salah. Tahap yang paling menyakitkan dari rasa kehilangan adalah ketika waktu terus berjalan dari tahun ke tahun sampai aku menyadari bahwa aku mulai lupa bagaimana sosok ibu, bagaimana harumnya, bagaimana senyumnya, bagaimana usapan lembutnya, dan bagaimana suara penuh kasih sayangnya. Andai saja aku punya pintu ajaib yang bisa membawa diriku kemanapun, maka aku akan membuka pintu itu lalu masuk untuk kembali ke masa lalu. Masa di mana aku masih bersama-sama ibu, bermain, tidur di pangkuan ibu, mendengar suara ibu, dan masih bisa melihat senyum ibu. Ibu, semoga kita akan kembali bersama di surga nanti. Amin.